salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Dian Kartika, dengan NIM 3118100065, dan rekan saya yaitu Saya Pranisius Karman dengan NIM 3118101112. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang psikolinguistik, yaitu pemerolehan fonologi dari buku Abdul Chair. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke video penjelasannya. Nah, pemerolehan fonologi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori mengenai pemerolehan fonologi oleh anak-anak sebagai bagian dari pemerolehan bahasa ibu seutuhnya. Di sini terdapat 5 teori mengenai pemerolehan fonologi oleh anak-anak. Yang pertama itu ada teori struktural universal, yang kedua ada teori generatif struktural universal, yang ketiga ada teori proses fonologi alamiah, yang keempat ada teori prosodi akustik, dan yang kelima ada teori kontras dan proses. Apa itu teori struktural universal? Nah, teori struktural universal ini dikembangkan oleh Jacobson pada tahun 1968. Dalam penelitiannya, Jacobson mengamati pengeluaran bunyi-bunyi oleh bayi pada tahap membabel atau babbling dan menemukan bahwa bayi yang normal mengeluarkan berbagai ragam bunyi dalam vokalisasinya, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Namun, ketika bayi mulai memperoleh kata pertamanya, yaitu pada 0 sampai 1 tahun, maka kebanyakan bunyi-bunyi ini akan menghilang. Bukti teori Jacobson. Yang pertama itu, bunyi liquida I dan R yang sering muncul pada tahap membabel, hilang pada tahap mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya. Bunyi ini muncul ketika bayi berumur 3,5 tahun atau 4 tahun, bahkan ketika 5 tahun. Yang kedua yaitu, bayi-bayi yang peka membabel dengan cara yang sama dengan yang normal. Namun, setelah tahap membabel ini selesai, bayi-bayi ini pun akan berhenti mengeluarkan bunyi-bunyi. Bukti teori yang ketiga yaitu, menurut penelitian Port dan Preston, waktu antara pelepasan bunyi hambat dan bergetarnya pita suara dengan konsonan D dan T tidak sama pada tahap membabel dengan pada tahap mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya, dan ketika berusia 1 tahun sama dengan orang dewasa. Yang kedua ada teori generatif struktural universal. Yang paling menonjol dari teori Moskowitz ini adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh kanak-kanak berdasarkan data linguistik utama, yaitu DLU, kata-kata dan kalimat-kalimat yang didengarnya sehari-hari. Nah, salah satu kesimpulan Moskowitz ini setelah mengkaji teori Jacobson dengan eksperimen adalah penolakannya terhadap pendapat bahwa pemerolehan tahap fonetik berlaku dengan cara-cara yang sama bagi semua kanak-kanak di dunia. Menurut Moskowitz pada tahun 1970. Namun, di balik penolakan ini, beliau mengakui juga bahwa tentu ada satu set sekatan yang harus dikenakan pada urutan pemerolehan representasi fonologi yang kurang jelas karena adanya interferensi fonetik. Moskowitz mengatakan bahwa dalam pemerolehan fonologi tidak dapat dipastikan apakah kanak-kanak telah menguasai rumus-rumus fonologi atau tidak. Oleh karena itu, ada alasan untuk mengatakan bahwa kanak-kanak telah menciptakan rumus-rumus fonologinya sejak tahap awal pemerolehan fonologinya yang berlainan dengan rumus fonologi orang dewasa. Moskowitz juga berpendapat bahwa sejak awal proses pemerolehan bahasanya, bayi telah menyadari akan perbedaan antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain yang bukan suara manusia. Nah, hal ini termasuk kemampuan nurani yang dimiliki bayi sejak dilahirkan. Kemudian, pada masa membabel, bayi mengembangkan kemampuan linguistiknya dengan cara menyesuaikan ucapannya dengan persepsi bunyi yang didengarnya. Selanjutnya ada teori proses fonologi alamiah. Nah, teori ini diperkenalkan oleh David Stem pada tahun 1972 sampai 1973, yakni satu teori yang disusun berdasarkan teori fonologi alamiah yang juga telah diperkenalkan sejak tahun 1965. Menurut Stem ini, proses fonologi kanak-kanak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan atau supresi, pembatasan dan pengaturan sesuai dengan penuranian atau internalization. Representasi fonemik orang dewasa. Suatu proses fonologi terdiri dari kesatuan-kesatuan yang saling bertentangan. Umpamanya,
Terdapat satu proses yang menjadikan semua bunyi hambat menjadi tidak bersuara dan semua konteks, karena halangan oralnya menghalangi arus udara yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi-bunyi ini. Namun, bagaimanapun bunyi-bunyi ini akan menjadi bersuara oleh proses lain dengan cara asimilasi tertentu. Berikut contoh proses pemerolehan fonologi oleh kanak-kanak. Yang pertama ada penindasan proses. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun yang diamati oleh STEM pada tahun 1972 membunyikan kata kitty berturut-turut sebagai berikut dari KI ke KII ke KRI ke kiri dan selanjutnya ke kitty KITTI. Hal ini dilakukan kanak-kanak dengan dasar proses ketegangan vokal. Setelah itu penindasan penjatuhan suku kata setengah vokal, setelah itu penindasan proses pengguguran getar, dan akhirnya penindasan proses penggetaran. Selanjutnya ada contoh pembatasan proses. Seorang kanak-kanak bernama Susi membunyikan semua bunyi hambat tak bersuara sebagai bersuara apabila berada di depan segmen berwarna vokal. Contoh yaitu baba untuk papa. Beberapa waktu kemudian dia membatasi penyuaraan ini pada hambat yang berada di antara vokal saja. Baba untuk papa. Setelah pembatasan ini barulah kanak-kanak itu melakukan penindasan dari papa untuk papa. Selanjutnya ada contoh yang ketiga yaitu pengaturan proses. Kanak-kanak yang bernama Susi di atas sewaktu berusia 1 tahun 8 bulan mengucapkan DUR untuk jus, DU untuk Jun, DOI untuk Joy. Nah, dari ketiga ucapan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Susi tidak mengucapkan D sehingga menukarnya dengan bunyi D. Namun jika diteliti lebih jauh, sebenarnya dia mampu membunyikan D3 sebagai terbukti dari ucapannya. D3UI untuk crutch, D3UDU untuk coco. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fransius Karman. Kepada Fransius Karman, saya persilahkan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya Fransius Karman akan membahas materi yang berkaitan dengan teori prosodi akustik. Apa itu teori prosodi akustik? Nah, teori ini dikenalkan oleh Watterson pada tahun 1976 sesudah dia merasa tidak puas dengan pendekatan fonemik segmental yang dikatakannya tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemerolehan fonologi. Pendekatan fonemik segmental menganggap bahwa kanak-kanak memperoleh fonologi berdasarkan fonem. Nah, sehingga banyak bahan fonetik yang berkaitan telah dikesampingkan. Karena kelemahan tersebut, maka Watterson pada tahun 1971 menggunakan pendekatan non-segmental, yaitu pendekatan prosodi, yang dianggapnya lebih berhasil. Nah, pendekatan ini diperkuat dengan analisis akustik, sebab analisis prosodi hanya melihat dari analisis artikulasi. Baik, yang selanjutnya yaitu Watterson pada tahun 1971 juga menemukan adanya hubungan akustik antara bentuk-bentuk ucapan anak-anak dengan fitur-fitur bentuk ucapan orang dewasa. Nah, anak-anak hanya mengucapkan kembali bagian ucapan yang makan waktu kurang lebih 0-2 detik. Dan bagian yang diucapkan kembali adalah elemen vokal dan konsonan yang mencapai artikulasi kuat. Nah, satu hal lagi dari pemerolehan fonologi adalah manusia sejauh mana anak-anak dihambat oleh pembatasan-pembatasan dalam persepsi dan pengeluaran bunyi. Karena masalah ini menyangkut pengeluaran dan persepsi, maka pengkajian pemerolehan fonologi haruslah pula dari sudut artikulasi dan akustik. Seperti itu. Selanjutnya, teori yang selanjutnya itu adalah teori kontras dan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Igram pada tahun 1974 sampai tahun 1979. Yakni adalah suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori Steinberg. Nah, kemudian menyelaraskan hasil dari penggabungan dengan teori perkembangan dari Piaget. Menurut Igram,
anak-anak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Perkembangan fonologi ini melalui asimilasi dan akomodasi yang terus-menerus, ini menurut teori Piaget, mengubah struktur dengan kenyataan. Selanjutnya, peristiwa ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kata orang dewasa. Yang kedua, sistem kanak-kanak. Yang ketiga, kata kanak-kanak. Nah, Igram menegaskan kita harus mengakui adanya ketiga peringkat perkembangan fonologi kanak-kanak seperti telah digambarkan dalam bagan. Kita harus dapat menerangkan bagaimana peringkat kedua sistem kanak-kanak terjadi. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan bagaimana kanak-kanak mengamati dan mengeluarkan ucapan-ucapan. Oleh karena itu, persepsi kanak-kanak belum lengkap, maka pemerolehan sistem kanak-kanak haruslah digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kata orang dewasa. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, kata kanak-kanak. Dan yang kelima, pengeluaran. Nah, dari bagian di atas menjelaskan bahwa suatu ujaran yang tepat mengenai perkembangan fonologi kanak-kanak harus dapat menerangkan ketiga peringkat di atas, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua organisasi, dan yang ketiga pengeluaran. Nah, kita lihat pada bagian yang ada di bawah ini. Yang pertama itu persepsi, prosesnya itu senarai bunyi dan suku kata orang dewasa. Yang kedua organisasi, prosesnya yaitu senarai bunyi dan suku kata yang berkontras. Yang ketiga pengeluaran, prosesnya yaitu senarai bunyi dan suku kata yang dikeluarkan. Selanjutnya, tahap-tahap pemerolehan fonologi yang dibuat Igram di atas sejalan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif dari Piaget pada tahun 1962. Nah, pada tahap persepsi yang belum produktif itu terdapat dua subtahap, yaitu yang pertama, tahap vokalisasi perucapan. Nah, apa itu tahap vokalisasi perucapan? Tahap vokalisasi perucapan yaitu tahap sebelum kata-kata pertama muncul yang dimulai dengan mendekat ketika berumur 4 bulan 0 berbanding 4, kemudian diikuti dengan membabel. Kemudian tahap yang kedua yaitu adalah tahap fonologi primitif. Nah, tahap ini muncul pada tahap satu kata yaitu holoprasisi dalam pemerolehan sintaksis. Tahap ini juga belum produktif karena kanak-kanak belum memperoleh rumus-rumus fonologi yang sebenarnya. Sesudah menganalisis data ucapan dari sejumlah kanak-kanak, Igram menyimpulkan bahwa teori Jacobson tidak seharusnya benar. Selanjutnya, pemerolehan fonologi kanak-kanak terjadi melalui beberapa proses penyederhanaan umum yang melibatkan semua kelas bunyi. Nah, proses-proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses substitusi, yaitu penukaran satu segmen oleh segmen lain. Nah, prosesnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghentian. Yang kedua, pengedepanan. Yang ketiga, peluncuran. Yang keempat, vokalisasi. Dan yang kelima, netralisasi vokal. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu proses asimilasi. Adalah kecenderungan untuk menimbulkan satu segmen kepada segmen lain dalam satu kata. Nah, proses asimilasi ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, penyuaraan. Yang ketiga, keharmonisan konsonan. Dan yang pertama, penyuaraan. Yang kedua, keharmonisan konsonan. Dan yang ketiga, asimilasi vokal progresif. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu adalah proses struktur suku kata. Nah, proses ini adalah kecenderungan kanak-kanak dalam menyederhanakan struktur suku kata. Proses struktur suku kata dibagi menjadi 4. Yang pertama, reduplikasi klaser. Yang kedua, pengguguran konsonan akhir. Yang ketiga, pengguguran suku kata yang tidak mendapatkan tekanan suara. Dan yang keempat,
reduplikasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.